Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Syafira Zulfa dan di video kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indonesia Rayhanatul Fajriyah, Muhammad Khairul Rizki, dan saya sendiri Syafira Zulfa. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem yang diampu oleh Bapak Haududin Nurkifli. Pada video kali ini kita bakal bahas topik yang gak cuma seru, tapi juga penting buat teman-teman yang memiliki minat di bidang cyber security. Materinya mengenai Dictionary Attack with Aerodam NG. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memaparkan beberapa poin-poin penting yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama ada konsep dasar, yang kedua ada demonstrasi, dan yang terakhir penutup. Nah, kita bakal bahas dulu konsep dasarnya. Jadi biar nggak asal praktik aja tapi juga ngerti mengenai teori. Nah, kita masuk ke dictionary attack. Jadi apa sih sebenarnya dictionary attack itu? Sederhananya, ini adalah metode untuk menebak password secara otomatis ke daftar kata-kata atau password yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Daftar ini biasanya kita sebut dengan word list. Salah satu word list yang terkenal yaitu proq.txt yang isinya merupakan jutaan kombinasi password. Semakin besar word list-nya dan semakin relevan isinya dengan target, makin besar juga persentase dictionary attack ini berhasil. Oke, kita masuk ke Aerodam. Apa itu Aerodam? Untuk ngejalanin dictionary attack, kita butuh informasi dasar dari jaringan targetnya. Jadi, tools yang sering dipakai buat ini adalah Aerodam NG. Aerodam NG merupakan bagian dari suite yang lebih besar yaitu Aircrack NG yang dirancang buat mengaudit keamanan jaringan. Nah, fungsi utama dari Aerodam NG ini yaitu untuk scanning jaringan, ngumpulin data kayak SSID atau nama jaringan, address atau alamat perangkat, dan menangkap handshake, yaitu data penting yang jadi pintu masuk buat nyoba password. Nah, untuk prosesnya, setelah mendapatkan handshake, barulah kita pakai word list untuk menyocokkan password satu persatu sama data yang ada di handshake tadi. Kalau passwordnya ada di word list, maka dictionary attack ini bakal berhasil. Tapi ini bukan cara yang pasti berhasil ya. Kalau word listnya nggak relevan sama target, bakal terjadi kegagalan. Tapi ada hal yang perlu kalian ketahui mengenai dictionary attack with Aerodam ini. Semua ini cuma boleh dilakukan kalau teman-teman punya izin ke jaringan yang mau diuji. Kalau nggak ada izin ke jaringan tersebut, maka sudah masuk ke tindakan ilegal. Makanya kita harus paham betul batasan hukum dan etika ketika menggunakan tools-tools seperti ini. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke demonstrasi, kita juga perlu tahu nih beberapa alat atau apa yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke demonstrasi. Yang pertama, kalian pastinya harus mempunyai PC atau laptop yang di dalamnya sudah terinstall aplikasi Kali Linux. Yang kedua, teman-teman harus punya WiFi adapter. Ini merupakan komponen penting karena gunanya untuk mengumpulkan jaringan-jaringan yang ada di sekitar perangkat teman-teman. Lalu selanjutnya, tools Aerodam NG dan wordlist. Nah, ini tools yang digunakan untuk melakukan dictionary attack nantinya. Nah, setelah mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan, maka teman-teman udah pasti siap untuk masuk ke bagian demonstrasi nanti. Untuk bagian demonstrasi akan dipaparkan oleh rekan saya Denisha Rehnatul Fajriyah. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan langkah-langkah melakukan dictionary attack pada jaringan Wi-Fi menggunakan tools di Kali Linux. Langkah-langkah ini mencakup memindai jaringan, menangkap data handshake, dan mencoba menemukan kata sandi menggunakan metode dictionary attack. Berikut adalah tahapan detailnya.
Pertama, kita harus memastikan perangkat kita sudah terhubung dengan USB Wi-Fi adapter yang mendukung mode monitor. Perangkat ini diperlukan untuk menangkap lalu lintas data jaringan. Ketik perintah iwconfig jika adapter terhubung, kita akan melihat antarmuka jaringan seperti WLAN 0. Bisa dilihat pada tahap ini WLAN 0 sudah muncul. Selanjutnya, jalankan perintah sudo airmun-ng start WLAN 0 untuk mengaktifkan mode monitor. Tampak mode monitor sudah diaktifkan di sini. Lalu ketik perintah sudo aerodam ng WLAN 0 untuk melihat daftar jaringan yang tersedia. Di sini kita akan menemukan jaringan target yang akan saya gunakan adalah milik saya sendiri, yaitu yang bernama Ksatria Baja Hitam. Saran saya, salin informasi penting dari jaringan target yaitu BSS ID dan channelnya untuk digunakan pada langkah berikutnya. Ketik Ctrl+C untuk keluar dari proses scanning, lalu gunakan perintah sudo aerodam ng strip W. Di sini saya akan menggunakan kelompok 8. Lalu strip C 6 dan dengan BSS ID yang sudah kita targetkan. Kemudian WLAN 0. Di sini strip W digunakan untuk menyimpan hasil tangkapan ke file bernama kelompok 8 dan strip C digunakan untuk memilih saluran pada jaringan target. Di sini selagi menunggu proses scanning bisa kita gunakan new tab untuk mengetikkan perintah baru. Lalu gunakan perintah sudo ireplay ng dout 10 strip A dengan memasukkan BSS ID yang sudah kita dapatkan tadi, WLAN 0. Di sini fungsi dout 10 dalam perintah ireplay ng ini untuk mengirimkan 10 paket deauthentication untuk memutuskan koneksi perangkat klien dari jaringan Wi-Fi dengan tujuan memaksa perangkat terputus agar mencoba menyambungkan kembali sehingga four-way handshake pada protokol WPA dapat ditangkap. Selanjutnya kita dapat kembali ke proses scanning di awal, lalu klik Ctrl+C untuk menghentikan proses scanning. Untuk membuka file hasil tangkapan, gunakan perintah wherecheck kelompok 8 strip 01 cap. Setelah wherecheck terbuka, gunakan filter EAPOL untuk memeriksa apakah data handshake tersedia. Selanjutnya, untuk menjalankan dictionary attack, kita bisa mengetikkan perintah aircrack-ng kelompok 8 strip 01.cap strip W user share word list yang di dalamnya ada file rocku.txt yang digunakan untuk menjalankan dictionary attack. Perintah ini digunakan untuk mencocokkan data handshake dengan kata sandi di dalam file wordlist rocku. Jika kata sandi ditemukan, maka akan muncul pesan key found. Namun sebaliknya, jika kata sandi tidak ditemukan, akan muncul key not found. Aircrack-ng merupakan langkah terakhir untuk menemukan kata sandi pada jaringan yang telah kita targetkan. Butuh waktu dengan estimasi sekitar 2 jam untuk sistem mencocokkan kata sandi yang kita gunakan pada Wi-Fi tersebut. Yang pada akhirnya didapatkan hasil key not found karena kata sandi pada jaringan tidak ada pada word list yang digunakan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Hoirul. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan tersebut yaitu percobaan gagal, tetapi program tetap berjalan. Nah, kenapa sih ini bisa gagal? Nah, ini tuh disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu kompatibilitas perangkat. Yang ini itu penting untuk memastikan bahwa perangkat Wi-Fi yang digunakan mendukung mode monitor. Yang kedua, itu ada konfigurasi driver. Nah, ini pengaturan driver yang tepat sangat penting untuk menjalankan perangkat dalam mode monitor. Nah, yang ketiga yaitu kekuatan kata sandi. Semakin kompleks dan panjang kata sandi, semakin sulit dan lama waktu yang dibutuhkan untuk berhasil menebaknya menggunakan word list. Nah, yang terakhir ini, word list yang digunakan, yaitu penggunaan word list yang populer seperti rocku.txt sangat umum dalam serangan dictionary. Keberhasilan serangan sangat bergantung pada apakah kata sandi Wi-Fi target ada dalam word list tersebut. Jadi, dictionary attack pada dasarnya hanya mencocokkan kata sandi yang ada di word list dengan hash kata sandi yang direkam. Nah, oleh karena itu, percobaan yang kita lakukan ini key-nya tidak
ketemu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan menjelaskan cara menjalankan dictionary attack ini. Nah, untuk menjalankan dictionary attack, kita membutuhkan informasi dari jaringan target. Tool yang sering dipakai untuk ini adalah Aerodrum NG. Aerodrum NG merupakan bagian dari suite yang lebih besar, yaitu Aircrack NG, yang dirancang untuk mengaudit keamanan jaringan. Nah, fungsi utama Aerodrum NG ini untuk scanning jaringan, mengumpulkan data seperti SSID, MAC address, dan menangkap handshake, yaitu data penting yang jadi pintu masuk untuk mencoba password. Setelah handshake didapatkan, barulah kita pakai word list untuk mencocokkan password satu persatu dengan data handshake tadi. Kalau passwordnya ada di word list, pasti bakal bisa berhasil ya passwordnya. Namun, ini bukan cara yang pasti bakal berhasil. Jika word listnya tidak relevan dengan target, serangan pasti akan gagal. Nah, untuk yang terakhir, kenapa sih keamanan jaringan itu penting? Nah, berikut ada beberapa alasannya, yaitu untuk melindungi data sensitif, data kita, data pribadi kita. Yang kedua ada mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga, itu mengurangi resiko kerusakan. Yang keempat, itu kepatuhan regulasi. Nah, pesan yang kita bisa ambil pada percobaan kali ini yaitu adalah penting untuk selalu mengingat bahwa menggunakan alat-alat keamanan cyber harus dilakukan dengan etika dan tanggung jawab. Gunakan alat ini hanya untuk pembelajaran atau pengujian yang diizinkan. Jangan pernah atau tidak pernah mencoba sekali-sekali untuk mengeksploitasi kerentanannya tanpa izin yang sah. Karena hal tersebut tidak hanya ilegal, tetapi juga tidak etis. Tujuan kita untuk meningkatkan keamanan dan pengetahuan, bukan untuk merusak dan merugikan pihak lain. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.